Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Hari ini bersama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita memperingati secara bersama-sama kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati. Kita akan segera masuk dalam ibadah ini. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia dengan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita siapkan pujian, katakan Dialah yang maha tinggi. Saya undang sekalian kita bangkit berdiri. Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang telah berkenan untuk melawat manusia melalui kelahiran putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dialah yang maha tinggi, yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah
bagimu Tuhan. Kami muliakan, kami Amen. tinggikan, kami agungkan Namamu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan, kami agungkan Namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Terima kasih kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Biarlah persembahkan yang terbaik pada pagi hari ini. Persembahkan hatimu, seluruh hidupmu. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kita, melalui setiap lagu yang kita kumandangkan, ditujukan hanya untuk kepada-Nya. Dialah yang layak untuk menerima semua pujian penyembahan. Sanjunglah Dia, karena Ia layak untuk diberi sanjungan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Kau Imam besar agung. Ku sanjung
terimalah ungkapan pernyataan kami pada hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tersanjung dan kekal sampai kekal. Izinkan dan perkenankan kami hari ini untuk menghadap tahta anugerah. Kami mempersembahkan segala pujian, penyembahan dan persembahan kami kepada-Mu. Seluruh hidup kami taruh di bawah kaki salib sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mohon urapan-Mu bagi setiap pelayan-Mu. Kami mohon urapan-Mu bagi setiap kami yang hadir. Tutup bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ibadah kami hari ini naik membumbung tinggi di hadapan-Mu, menyanjung dan memuliakan Engkau. Biarlah sorga dan bumi menyanyikan kebesaran-Mu pada pagi hari ini. Engkau diagungkan dari kekal sampai kekal. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang besar. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dipersilakan duduk. Hari ini adalah tanggal 25 yang kita yakini adalah hari kelahiran daripada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Apakah yang sudah kita berikan untuk menebus segala kesalahan kita, karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan kita? Mari berikan hatimu kepada Tuhan.
Inilah pernyataan kerinduan kami di hadapan ya Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia, hadir dan diam di antara manusia, lahir di kandang domba 2000 lebih tahun yang lalu. Namun sampai dengan hari ini, banyak di antara manusia yang tidak mengenal, bahkan menolak Engkau. Melalui lagu ini kami menyatakan kerinduan kami, supaya mereka juga memahami, mengerti tindakan-Mu datang di dalam dunia dalam wujud manusia, lahir melalui proses manusia, bertumbuh dan besar seperti manusia biasa. Dan justru itu yang disalah sangka oleh dunia ini. Mereka bertanya bahwa mana mungkin Allah yang transenden itu bisa menjadi manusia. Tapi itulah cara-Mu yang mengorbankan hakikat-Mu. Dari ciptaan dari pencipta menjadi ciptaan. Dari penguasa menjadi hamba. Dari Allah menjadi manusia. Itu yang ditolak oleh dunia ini Tuhan. Tapi kami mengucap syukur boleh Roh Kudus Engkau menolong kami sehingga kami membuka hati kami. Walaupun kami tidak paham dan kami tidak mengerti, tapi kami meyakini bahwa Engkau Allah telah datang, lahir di kandang yang hina. Dan tidak hanya itu saja, Engkau rela menderita, bahkan mati, yang lebih lagi membuat dunia ini bingung. Tapi kami tahu bahwa Engkau lakukan semuanya itu bagi kami, supaya kami yang hina dina ini digapai oleh Allah, dimuliakan, diberi status baru, dan kami diberi pengharapan menjadi warga kerajaan surga. Hari ini dunia bergembira, dunia bersuka cita. Kami pun di tempat ini bersuka cita. Karena itu sempurnakan sukacita kami dengan setiap pujian dan lagu hari ini. Terimalah semuanya itu Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman. Karena itu mohon Tuhan bicara kepada kami, supaya firman Tuhan ini tidak lewat begitu saja, tapi sungguh tertanam dalam hati dan pengertian kami. Kami akan bawa pulang dan menjadi rema bagi kehidupan kami, supaya kami hidup semakin menyukakan hati Tuhan, karena kami hidup selaras dengan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan ini bagi kami. Sucikan, kuduskan, layakkan dia. Dan biarlah sungguh ketika firman-Mu diperdengarkan, hati kami berkobar-kobar menyambutnya, meresponinya, menerimanya, dan kami bawa pulang. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberi pengharapan bagi kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersuka cita pada hari ini ya, bersama-sama dengan seluruh orang kudus melaksanakan ibadah, baik di kota, di desa, sampai di jemaat-jemaat yang paling sederhana di pedalaman-pedalaman, menyambut peringatan kelahiran Kristus, baik yang dilakukan dengan suasana yang megah, bahkan sampai dengan situasi yang paling sederhana sekalipun. Tapi semuanya itu hanya merupakan instrumen, tetapi yang paling hakikat ialah bagaimana respon hati kita terhadap Dia yang besar dan agung, yang rela lahir di dalam dunia ini dalam kehinaan. Kalau Yesus lahir di istana Raja Herodes, mungkin ya orang-orang seperti para gembala dan kita-kita yang sederhana tidak layak, karena kita tidak bisa masuk di sana ya, dengan penjagaan dan protokol yang begitu ketat. Tetapi karena Dia lahir di kandangnya hina, dan ya seperti apapun status sosial masyarakat manusia di dunia ini, boleh datang,
dan mengunjungi dia, bahkan lebih daripada itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah luar biasanya Allah itu yang tidak dapat dipahami dan dimengerti oleh dunia ini. Sampai dengan hari ini dunia masih mempertanyakan, mana mungkin Allah yang besar itu datang di dalam dunia dalam wujud manusia. Memang tidak masuk akal. Tetapi logika manusia dibolak-balik oleh rancangan dan tujuan Allah yang luar biasa. Dan itulah sebabnya betapa pentingnya kita memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia yang terambil dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Baik, sudah ada di screen di depan. Mari kita arahkan perhatian kita di depan. Kita baca firman Tuhan ini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang baca firman Tuhan, merenungkannya dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa materi firman Tuhan ini ditetapkan oleh Badan Pengurus Gereja Kemajuan Indonesia dengan tema Kristus datang memperbarui dunia. Tema ini kita sudah bicarakan oleh Pendeta Domianus Lodu pada tanggal 14 yang lalu. Ya, memang satu materi ini ibaratnya kalau Bapak Ibu masak mie, ada masak mie kuah, ada mie goreng, mie apa lagi? Nah itu, ya saya tidak tahu Pak Domianus olah dalam mie apa baru-baru, ya. Tapi hari ini ya kita akan merenungkannya dalam versi yang mungkin agak sedikit beda, ya. Kristus datang memperbarui dunia. Ya, ini bagaimana kita mengkoneksikan antara peristiwa kedatangan Kristus yang pertama dalam bentuk inkarnasi, mengambil rupa dalam wujud manusia di dalam waktu. Memang ya saya sebut itu kairos, tetapi dalam kosmos itu bicara tentang waktu di dalam dunia, ya. Lalu kemudian yang kita baca tadi dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kelima itu berbicara tentang eskatologi, masa kekekalan, masa yang akan datang, yang Allah perlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, ini bukan mimpi, tapi bagaimana Allah mengambil alih kesadaran dan konsentrasi Rasul Yohanes itu lalu dibawanya kepada sebuah alam lain, ya. Ini bukan alam gaib, ya. Tapi alam eskatologi atau alam yang akan datang, bukan alam dalam kosmos ini atau dalam dunia ini. Nah, ya, memang saya rasa bahwa para pendeta Kemajuan ini akan sedikit kesulitan bagaimana mengkoneksikan peristiwa hari ini, peristiwa dalam kosmos ini kepada peristiwa yang akan datang yang belum pernah terjadi. Tapi itu adalah sesuatu yang jelas dan sangat pasti. Pembaharuan itu adalah pembaharuan yang paling klimaks, ya. Nah, apa yang menjadi korelasi atau apa yang menjadi benang merah untuk mengurai antara pembaharuan yang dikerjakan masa yang akan datang dengan peristiwa Natal ini? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita berkaitan dengan Kristus datang memperbarui dunia adalah apa yang diubah oleh Kristus dari dunia ini dengan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita mengetahui dengan pasti tentang hal apa yang diubah oleh Kristus?
dengan kedatangannya melalui Natal? Tentunya ialah bahwa pasti Alkitab akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ya, walaupun mungkin setiap pendeta ketika mau menyampaikan sebuah khotbah pasti dia bergumul dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya, berikan ilham, berikan inspirasi, berikan petunjuk kepada saya bagaimana saya bisa menginterpretasi, menafsirkan firman Tuhan ini, lalu kemudian semuanya connect atau nyambung. Ya, saya tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang saya dengar firman, apa yang dibaca, apa yang dijelaskan, kadang-kadang meleset, kadang-kadang nggak connect, kadang-kadang nggak nyambung. Nah, itulah sebabnya memang yang walaupun kita harus mengandalkan Roh Kudus memang, tapi jangan pernah lari dari Alkitab. Ya, ada banyak pengkhotbah ketika dia berkhotbah, dia bicara pengalaman keliling sana sini. Firman Tuhan yang dibaca tidak diuraikan. Bagaimana? Kalau jemaat yang tidak paham, wah khotbahnya bagus, tapi bagi saya nggak nyambung. Ya, karena itu betapa pentingnya, ya, itu yang disebut dengan ilmu hermeneutik. Ya, ilmu hermeneutik itu adalah ilmu menafsir. Menafsir bukan dalam arti bahwa kita tidak punya aspek-aspek yang lain untuk dapat menolong kita. Misalnya ketika orang Jawa menyampaikan sebuah bahasa Jawa dipahami oleh orang Papua, nyambung nggak? Atau sebaliknya, orang Papua ngomong apa, orang Jawa bisa nyambung nggak? Ketika orang Papua bertemu di jalan dengan temannya, lalu ada orang Jawa di situ. Orang Papua bilang, kopi mana? Bapak Ibu yang pahami kata ini artinya apa? Kopi mana? Pergi kemana? Ah, itu kan berbeda kan? Pak Semi lebih pahami karena dia dekat dengan orang-orang Papua ya. Kopi mana? Bukan tanya kopi, tapi dia bilang, kamu mau kemana? Kalau kita tidak biasa dengan mereka, tidak mungkin kita bisa pahami. Demikian pun juga sebaliknya. Nah, itulah ya kadang-kadang yang terjadi di dalam Alkitab. Ada banyak yang kita tidak pahami. Misalnya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu setelah orang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk dalam kerajaan surga? Yesus katakan, jualah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Dan ketika orang muda ini mendengarkan pernyataan Yesus ini, dia pergi dengan sedih. Lalu Yesus katakan, sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, bagaimana Bapak Ibu memahami seekor unta masuk dalam lubang jarum? Kita berpikir jarum apa namanya itu, jarum jahit. Nah, itu yang kita pikirkan, bukan? Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan lubang jarum itu ada sebuah pintu kota yang tidak bisa, pintunya kecil, yang tidak dimasuki oleh seekor unta, apalagi dengan menungganginya. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar konteks dan teks yang kita baca, sehingga dengan demikian apa yang dibicarakan itu ya memang kita pahami. Jadi Alkitab menyampaikan sesuatu, kita pahami berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri. Itulah sebabnya para debater pada hari ini berbicara tentang Alkitab, tidak masuk akal ini, tidak masuk akal. Mengapa? Karena mereka memikirkan pernyataan Alkitab berdasarkan tolak ukur logika mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita mengetahui atau memahami pasti tentang hal apa yang diubah oleh Kristus dengan kedatangannya melalui Natal? Tidak lain ialah bahwa kita perlu menggali informasi-informasi Alkitab. Kita perlu mengetahui tentang latar belakang kondisi dunia yang membuat pada akhirnya Allah firman itu berinkarnasi. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar. Inilah yang melatar belakangi sehingga Kristus datang ke dalam dunia ini. Ya. Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Dunia yang gelap adalah merupakan gambaran tentang kehidupan manusia yang relasinya terputus dengan Allah. Sehingga manusia berjalan meraba-raba untuk menuju kebenaran itu. Nah, inilah yang ditekankan oleh Pak Domi dalam Natal tanggal 14 itu. Bahwa yang dipulihkan oleh Kristus melalui kedatangannya adalah relasi manusia dengan Allah. Karena hanya manusia memiliki relasi yang dipulihkan, baru manusia itu bisa berjalan dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 1 adalah merupakan gambaran tentang dunia yang gelap secara rohani. Ya, kita akan lihat bagaimana cara Allah pra-inkarnasi sebentar ya. Gambaran tentang manusia yang tidak memiliki standar hidup dalam kebenaran ilahi. Karena itu manusia hari-hari ini mencari standarnya sendiri-sendiri melalui berbagai hal. Allah merupakan gambaran kehidupan manusia yang menuju kepada kebinasaan. Inilah yang akan dibarui oleh Kristus melalui kedatangannya dalam dunia ini. Jadi yang diubah oleh Kristus dari dunia dengan kedatangannya dalam Natal adalah manusia yang hidup dalam kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Kita berpikir bahwa ilmu teknologi, kepintaran manusia bisa mengubah moralitas manusia. Para pejabat yang korup di negara manapun saja, orang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Halo Bapak Ibu? Tidak. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka adalah S1, S2, S3, S-teler. Tapi tetap korup. Korup itu di mata Allah bagaimana? Normal? Kalau ada yang katakan itu normal manusiawi, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang mencoba untuk menormalisasi kejahatan. Ya, kan banyak hal yang sekarang ini dinormalisasi dengan bahasa-bahasa halus ya. Dulu ada sebutan pembantu rumah tangga, sekarang kan sudah tidak pakai pembantu rumah tangga lagi ya. Asisten rumah tangga, pembantu dengan asisten ya. Mana yang lebih keren? Asisten. Ada lagi pelacur dengan BTS. Ya kalau pada akhirnya paham, ya sama aja kan. Tapi sepertinya sebutan BTS ya, wanita tunasusila. Ya, orang kalau tidak paham bilang, wah keren ya. Ya. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya buruk, jahat, dinormalisasi dengan ya bahasa, dipoles dengan kalimat atau bahasa. Jadi yang diubah oleh Kristus dari dunia ini dengan kedatangannya dalam Natal adalah manusia yang hidup dalam kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita melihat upaya-upaya Allah dalam pranatal. Pranatal adalah sebelum Kristus lahir. Kan kelahiran Kristus kita sebut sebagai Natal. Yang pertama, Allah memberikan hukum Taurat. Dalam Keluaran kan, itu menjadi standar hidup, standar moralitas, standar hukum, standar apa lagi? Etika bagi bangsa Israel sebelum mereka menjadi sebuah bangsa yang hidup sendiri, punya pemerintahan sendiri. Walaupun pada waktu itu memang ya Allah secara langsung melalui para nabi, para imam sebelum mereka meminta seorang raja. Ya, Allah memberikan hukum Taurat sebagai standar moralitas agar manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Makanya firman Tuhan katakan ada bab sekian ya, ada 10 perintah, ada 10 hukum. Hukum sosial, jangan mencuri,
jangan membunuh, jangan mengingini harta orang, dan lain-lain sebagainya. Itu standar supaya manusia terhindar dari kejahatan. Tetapi kenyataannya ialah bahwa apakah manusia mampu untuk melakukan hukum Taurat sebagaimana yang dituntut oleh hukum Taurat itu? Ada yang mampu? Tidak ada. Walaupun hukum Taurat itu diberikan kepada Musa dan Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan membunuh. Tapi sebelum Musa menyampaikan jangan membunuh, dia sudah membunuh duluan. Ya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa manusia gagal dan tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat itu, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah melalui penerapan atau pelaksanaan hukum Taurat atau hukum syariah. Ya. Roma 3 ayat 20 Paulus berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Dan itu yang menjadi pengalaman manusia. Sejak hukum Taurat ini diberikan kepada manusia sampai dengan hari ini, dari hukum Taurat muncullah hukum-hukum yang lain. Hukum tata negara, ya hukum dalam sosial, ya termasuk juga dalam dalam negara kita. Kan tidak boleh membunuh ya. Membunuh ada pasalnya. Pasalnya itu ya kena berapa tahun. Ya. Dari hukum Taurat itu muncul juga hukum pidana ya. Jangan mencuri. Kalau mencuri bagaimana? Ya ditangkap yang berwajib, lalu kemudian kena pasal. Pak Agus, kalau pencurian masuk penjara berapa tahun? Tergantung apa yang dicuri. 5 tahun. Kalau curi hati? Ya 5 tahun ya. Bebas, curi hati bebas. Ya. Tapi pendek kata ialah bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat itu. Ya, lihat saja para pencuri ketika keluar dari penjara, mereka bilang saya tidak takut lagi mencuri. Kok saya kan sudah alami suasana dalam penjara kan? Buat lagi. Hukum tidak bisa mengubah manusia. Ya. Mungkin Bapak Ibu menyaksikan kehidupan para artis itu sudah satu kali pernah kena narkoba kan, ditangkap masuk penjara, berikutnya kena lagi. Ya. Padahal sebenarnya dia sudah tahu kan, katanya penjara itu hukuman itu diharapkan punya efek jerah, tapi tidak juga jerah kan. Ya. Makanya manusia tidak mungkin bisa diubahkan oleh hukum, termasuk hukum Taurat sekalipun. Ya, hal ini pun juga disadari oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Ketika mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, mendakwanya di hadapan Yesus, mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, bahwa perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu." Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama mengambil batu dan melempari wanita ini. Ada yang melakukan itu? Tidak. Mengapa? Karena mereka juga tidak sanggup. Hukum Taurat, hukum apapun tidak bisa mengubah manusia. Allah memberikan hukum Taurat, tapi manusia gagal. Kemudian setelah itu apalagi yang Allah berikan? Allah memberikan nabi-nabi. Ya, saya amati nabi yang dianggap paling gagal, tidak ada seorang pun yang bertobat, itu adalah Nabi Yeremia. Dia menyampaikan firman Tuhan luar biasa, tapi dia sendiri hanya ditangkap dan digergaji. Nabi-nabi ditangkap, mereka dibunuh. Karena itu dalam Matius 23 ayat 37 Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu."
termasuk nabi yang terakhir. Siapa yang nabi yang terakhir? Halo Bapak Ibu? Nabi yang terakhir adalah Yesus. Karena itu setelah Yesus tidak ada lagi sebutan nabi kepada tokoh agama. Ya. Kalau ada, nabi itu nabi apa? Palsu. Jadi jabatan Yesus itu ada 3, ya. Nabi, imam, dan raja. Itu jabatan dalam tata ibadah, ya. Raja bukan dalam arti jabatan politik, ya. Itu kalaupun kita memaknanya sebagai jabatan politik, maka itu dalam kerajaan rohani. Amin Bapak Ibu. Ya. Dia adalah Tuhan. Jadi tidak ada lagi nabi. Makanya orang bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan apa namanya? Bukan Allah. Dia itu nabi. Benar. Dia adalah nabi, tapi jabatannya tidak hanya nabi, tapi dia juga Allah Tuhan. Amin. Lihat perdebatan di YouTube, di medsos, ya. Kalau ada orang katakan Yesus itu nabi, benar, dia juga adalah nabi. Tapi kau tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bilang gitu ya Samuel. Ya. Dia adalah nabi, termasuk nabi terakhir. Mereka tangkap, mereka salibkan dia, walaupun dia sudah diadili dalam tidak pengadilan. Pengadilan itu berkata, orang ini tidak bersalah. Dan mereka bilang, salibkan dia, biarlah darahnya kami tanggung sampai dengan anak cucu kami. Begitu betulnya mereka membunuh Yesus. Karena memang dunia membenci Yesus, tidak menerima dia. Itulah sebabnya, kalau dunia membenci Yesus, menolak Yesus, pasti kita pun juga pengikut-pengikut Yesus akan ditolak. Kalau lagi ibadah diseruduk, itu bukan masalah baru, tidak usah kaget. Amin. Tapi kita puji Tuhan, hampir 22 tahun kita tidak pernah digeruduk. Tapi kalau digeruduk, tidak usah lemah, tidak usah takut. Itu sudah biasa dalam perjalanan gereja. Amin Bapak Ibu. Allah memberikan hukum Taurat, Allah mengutus nabi. Kemudian manusia menciptakan agama. Ya. Agama diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada manusia, atau manusia sendiri yang menciptakan agama? Ya, memang kita tidak menemukan pernyataan Alkitab bahwa Allah memberikan agama, ya. Cuma kepercayaan dan keyakinan itu diformulasi oleh manusia menjadi sebuah agama, kan? Kalau kita melihat definisi agama itu kan sangat umum, kan? A artinya tidak, gamma artinya kacau. Jadi definisi agama itu tidak kacau, ya, tapi banyak agama yang kacau. Matius 23 ayat 15, Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sendiri. Agama hanya menciptakan kesombongan bagi manusia. Agama hanya menciptakan arogansi bagi manusia. Yang kejar-kejar orang Kristen mula-mula siapa? Orang yang paling beragama, orang Farisi, orang Yahudi. Ketika melihat perkembangan kekristenan, mereka menjadi takut. Ya. Sampai akhirnya orang-orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara, diadu domba dengan binatang. Agama menghasilkan penjahat. Ya. Yang teriak-teriak Yesus supaya disalibkan siapa? Ateis? Bukan. Orang merasa dirinya paling mengenal Allah.
Karena itu sekali lagi, agama hanya menghasilkan manusia yang sombong, merasa diri lebih tinggi, merasa diri dekat dengan Tuhan, bahkan mewakili Tuhan untuk orang lain, lalu merendahkan orang lain. Yang mengkafirkan orang lain siapa? Orang ateis? Bukan orang yang merasa diri paling beragama. Yang menghalangi orang beribadah siapa? Ateis? Bukan orang yang merasa diri paling beragama. Dan hari ini sampai hari ini, sikap dan kelakuan seperti itu merajalela di dunia ini. Bahkan tanggal 25 pun juga mau dibegal. Sudah kitabnya dibegal, tokoh-tokoh dalam kitabnya dibegal, ajaran dibegal. 25 Desember juga mau dibegal. Itu adalah orang yang beragama dan merasa diri paling beragama. Pak Agus tanggal 25 kononnya mau dijadikan apa? Hari mualaf dunia. Ya karena memang dari sononya pembegal. Ya. Ini orang paling beragama. Ya ini tanggal 25 Desember ya. Ya. Manusia gagal untuk melakukan apa yang benar. Itulah sebabnya Kristus perlu datang ke dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tadi lagu kita yang terakhir apa? Allah itu kasih. Dan supaya dunia ini mengenal apa yang Kristus lakukan dengan kelahirannya. Tapi sampai dengan hari ini masih ada pertanyaan. Mana mungkin Allah punya anak? Ya. Mana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Mengapa? Karena dia menciptakan konteks dan mencoba untuk meresponi tindakan Allah berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ibarat orang yang tinggal di sebuah pedalaman dan dia hanya berkutat dengan budayanya, dia berkutat dengan rasnya. Lalu dia belum pernah lihat orang kulit putih. Dia mencoba untuk membayangkan, mana mungkin ada orang yang putih. Karena setiap hari kan dia ketemu dengan orang-orang sesamanya, bukan? Dia mencoba untuk membayangkan orang Eropa itu seperti apa. Coba Bapak Ibu, kalau di Pulau Jawa ini yang paling unik itu di mana? Tidak ada ya, semua tempat sudah dijamah oleh globalisasi ya. Di Banten sana ada salah satu suku yang masih ketinggalan, apa namanya, Baduy dalam, yang belum pernah melihat dunia luar. Lalu dia memikirkan orang Eropa itu, lalu ada orang yang cerita, ada orang Amerika yang putih, tinggi besar, rambutnya pirang. Coba jelaskan ke dia bisa percaya enggak? Tidak mungkin, karena tolak ukurnya itu dengan berorientasi dengan lingkungan yang setiap hari dia hidup di situ. Malah konon kabarnya ketika Neil Armstrong dan Aldrin untuk pertama kalinya dipublikasikan ke dunia, ada orang-orang tertentu bilang, mana mungkin ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di bulan. Saya pernah dengar itu, tidak ada orang, walaupun tidak ada yang mau percaya. Ya, dalam komunitas tertentu tidak mungkin ya karena dianggap bulan dan bintang itu suci ya, dipajang di tempat-tempat ibadah kan ya sulit memang untuk mencoba untuk memahami sesuatu berdasarkan konsep kita. Itu ada istilah yang namanya katak dalam tempurung. Tidak mungkin bisa paham.
Nah, itulah manusia yang mencoba untuk memikirkan tentang Allah, ya. Kita tidak menciptakan, gereja tidak pernah menciptakan istilah-istilah, misalnya anak Allah. Anak Allah itu kan istilah Alkitab, ya. Ya. Tetapi inilah cara Allah yang bukan manusia menjelaskan tentang tindakan kepada manusia. Coba kalau Allah datang menjelaskan tentang tindakannya, rencananya menggunakan bahasa surga. Halo Bapak Ibu. Dulu waktu saya mahasiswa, saya melayani mahasiswa di salah satu kampus, dan ya yaitu istilahnya ya mereka memahami selalu menekankan tentang bahasa roh, ya. Lalu dia katakan bahasa roh itu bahasa surga. Saya bilang benar, bahasa roh itu bahasa surga. Kalau bahasa roh itu bahasa surga, berarti orang di surga menggunakan bahasa roh. Tapi Paulus berkata ada 3 hal, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus katakan iman itu, pengharapan itu pada akhirnya akan hilang. Karena ketika kita berjumpa muka dengan Allah Bapa di surga, kita tidak lagi butuh iman dan pengharapan, tapi kasih itu sampai kepada kekekalan. Lalu Paulus juga katakan bahasa roh itu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Di dunia ini. Jadi sekali lagi, kalau ada orang katakan di surga kita nanti pakai bahasa roh, ya itu nggak benar, ya. Kecuali rohnya adalah roh besar. Tapi kalau roh kecil, maka bahasa roh itu yang kita tidak akan gunakan, ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengubah dunia yang gelap ini? Siapa yang mengubah manusia selain daripada Kristus? Karena itu Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang dimaksud tujuan atau objek daripada pembaruan Kristus di dunia ini adalah manusia yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Saya dan saudara dan seisi dunia ini yang diubah oleh Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu sudah ada dalam Kristus? Halo? Ya, kitalah tujuan kelahiran Kristus. Apakah saya rasa bahwa perjalanan tata surya masih tetap seperti dulu? Ya, apakah sinar matahari berubah? Proses perjalanan alam masih tetap, ya, yang walaupun memang ya globe dunia ini ya semakin hari makin tua. Tentunya ada fenomena-fenomena alam yang menandakan bahwa dunia ini semakin tua. Tetapi itu bukanlah sasaran kedatangan dan kelahiran Kristus. Kristus lahir untuk mengubah kita. Karena itu pastikan diri kita bahwa kita sudah ada dalam Dia. Ada banyak firman Tuhan yang selama 21 tahun lebih ini kita sudah dengar melalui saya dan orang lain melalui mimbar ini. Kiranya menolong kita untuk paham dan mengerti itu. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bapak Ibu dan Saudara, pernyataan ini adalah puncak klimaks, ya. Jadi proses perubahan manusia dimulai dari kosmos dalam dunia ini. Pada saat Kristus lahir, itu yang disebut dengan momentum anugerah Allah bagi dunia, atau yang saya sebut dengan kairos. Manusia diubahkan di dunia ini, ya, dan terus akan diubahkan. Memang sekarang ini kita belum sempurna, ya. Karena itu ketika kita sakit, mungkin kita berdoa, kita mencari obat, kita sembuh, tapi pasti kita akan sakit lagi. Atau siapa yang tidak akan sakit lagi? Ya mungkin tidak akan sakit, tapi tiba-tiba kita
Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Artinya ialah bahwa pasti hidup kita akan berakhir di dunia ini. Benar ya? Ya. Tidak ada satu zat pun di dunia ini, saya rasa bahwa kita belum pernah mendengarkan seorang ahli genetika, ahli kehidupan yang menawarkan sebuah obat hidup awet selamanya. Ya, belum ya. Ibu-ibu kalau usia sudah 40-50 tahun, kalau pasti akan ada perubahan, bukan? Tadinya kulit kencang, sekarang keriput. Mau ke salon manapun juga tidak bisa kembali seperti 20 tahun lalu. Benar ya? Nah. Ya, belum ada. Karena memang pada akhirnya tubuh kita ini akan hancur. Kita belum memperoleh tubuh kemuliaan. Ya, syukur-syukur kalau Kristus datang, kita masih hidup dan Ia akan memberikan tubuh kemuliaan dalam sekejap. Tetapi yang kabar baiknya ialah bahwa sekalipun tubuh kita sudah membusuk 10 tahun, 20 tahun, ketika Kristus datang, Ia akan membangkitkan kita dengan tubuh yang baru. Amin. Ya, karena itu inilah realita yang harus kita hadapi. Tapi pengharapan kita adalah ada klimaksnya nanti. Jadi pernyataan ini adalah puncak klimaks dari pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah dalam Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan Allah berdimensi kairos dalam kosmos. Kosmos itu adalah dunia yang kita hidupi pada hari ini. Dari 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Dan berdimensi kepada eskatologi dalam kekekalan atau keabadian. Dan pernyataan yang disampaikan dalam Wahyu pasal 21 ayat kelima tadi adalah pernyataan di dalam keabadian yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam kekinian di tahun di mana Rasul Yohanes pada waktu itu masih hidup. Bapak Ibu pernah melihat dulu ada sebuah film tahun 70-an, itu yang namanya film The Time Tunnel. Masih ingat? Dulu belum ada TV warna, TV hitam putih. The Time Tunnel itu menggambarkan sebuah film yang hidup hari ini ketika mereka masuk ke sebuah terowongan. Tiba-tiba mereka berada di dunia 100 tahun atau 2000 tahun yang akan datang. Ya. Jadi mungkin seperti itu gambaran analoginya ketika Rasul Yohanes melihat ini tentang peristiwa yang akan terjadi. Rasul Yohanes hidup tahun berapa? Kurang lebih tahun 90 Masehi ya. Itu berarti sudah 2000. Sekarang 2025. Ya mungkin sekitar tahun 1000 sudah 1700 tahun. Ya, 1700 tahun. Dan itu belum terjadi. Ya, berarti Yohanes melihat sesuatu ke depan. Pembaharuan. Dan itu merupakan puncak klimaks daripada pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembaharuan berdimensi kairos dalam kosmos terjadi ketika firman hadir di dalam dunia dalam rupa manusia, atau yang disebut dengan Natal Immanuel yang hari ini kita peringati. Ia menderita dan mati sebagai tindakan atau pekerjaan pembaharuan manusia, diciptakan kembali. Jadi Kristus atau Allah menciptakan kita kembali bukan dengan abrakadabra, jadilah manusia baru. Ya. Dan konsep ini hanya ada di dalam Alkitab. Jadi Allah menciptakan manusia di dalam Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Dan ini tidak dipahami dan dimengerti oleh dunia. Allah tidak menggunakan cara yang supranatural. Tetapi ini tidak dipahami dan dimengerti oleh dunia, bahwa bagaimana Kristus mengubah manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Ia menarik kehidupan kita yang lama masuk ke dalam kematian dan kuburannya. Jadi saya sudah berkali-kali bahwa sebenarnya ketika kita memperingati kematian Kristus, kita tidak hanya memperingati kematian Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi kita juga memperingati kematian manusia lama kita.
Dan ketika Kristus bangkit, kita memperingati kebangkitan manusia baru kita. Yang dulu penjahat, sekarang menjadi manusia baik dan benar. Amin, Bapak Ibu. Kristus menarik kita dalam kematiannya. Kristus menarik manusia lama kita melalui pengenalan kita. Kita datang kepada Dia dengan sedih hati, susah hati, dan berkata, Tuhan, saya anak pendosa, inilah hidupku, saya ingin berubah. Dan ketika kita berkata, saya ingin diubahkan, saya ingin diampuni, maka Kristus menarik kita dalam kematiannya, sehingga manusia lama kita mati, turut mati bersama-sama dengan Kristus. Selesai. Tapi ketika Kristus bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang baru. Amin, Bapak Ibu. Sehingga Paulus berkata demikian dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Kita jangan memahami kata baptisan pada bagian ini bahwa kita dibaptis di air, ya, tidak. Kata baptisan menjelaskan tentang persekutuan dengan Kristus dalam kematiannya. Ya, jadi baptisan itu adalah kebersamaan, persekutuan kita dengan Dia dalam kematiannya dan juga di dalam kebangkitannya. Sehingga Paulus berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Dia, yang hari ini kehidupan yang baru itu kita hidupi. Amin. Kalau dulu saya pencuri, pembohong, sekarang tidak lagi. Saya berkata jujur, saya bekerja dengan benar. Itulah manusia baru. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Amin. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus dalam membaharui. Dan orang-orang mengalami ciptaan baru dalam Kristus inilah yang dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal. Apakah di antara semuanya itu ada kita? Tempat yang mengalami pembaharuan. Bapak Ibu silakan baca itu di dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13. Wahyu 21 ayat 10 sampai 21. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan orang yang tidak mau dibarui? Kan ada yang menolak sampai saat ini kan, walaupun beragama Kristen, walaupun juga ke gereja, walaupun mungkin kita lihat menyanyikan lagu-lagu rohani, walaupun mungkin kita lihat berdoa, tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Karena itu pastikan diri kita sudah berubah. Jangan bilang aku masih seperti yang dulu. Katakan aku berubah, sungguh ku berubah. Amin. Kalau ada bagian hidup kita yang belum berubah, ubah. Yesus bilang, mending kita masuk dalam kerajaan surga dengan mata sebelah dibanding dua-duanya tapi kita masuk neraka. Yang berikutnya, bagaimana dengan kosmos, bumi, dunia ini? 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12, pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
konsekuensi pasti dari pembaharuan adalah penghancuran dari sebuah realitas dan adanya realitas baru yang benar-benar baru dan sejati. Bapak Ibu sepakat? Tidak tambal sulam. Untuk menikmati yang baru yang sejati, yang lama harus dihancurkan. Yang lama harus binasa, yang lama harus ditinggalkan. Jadi ya, di surga kita tidak tambal sulam ya. Di surga manusia lama kita habis, lenyap. Tapi kita hidup dalam hidup yang baru. Karena itu, konsekuensi bagi mereka yang tidak berubah dari kehidupan lama memang akan ikut binasa. Karena itu pastikan diri kita sudah benar-benar baru dalam segala hal. Mulai dari hati, pikiran, ucapan, dan tindakan-tindakan kita. Walaupun pada hari-hari ini kita masih sulit ya, tapi yakin dan percaya ada sebuah konsekuensi. Hari-hari ini kita mungkin berdamai. Kadang saya ngomong dengan orang, tapi orang itu ngomongnya tidak benar-benar. Apa yang dikatakan dia bilang A padahal B. Ya. Kadang-kadang saya tanya kepada jemaat yang berminggu-minggu kenapa dia datang gereja. Dia bilang saya tidak kemana-mana kok Pak. Ini omongan macam apa ini kan? Kenapa tidak berani ngomong? Kita memulai dengan yang baik-baik, tapi pada akhirnya kita kucing-kucingan. Bahkan kita banyak membicara kebenaran melalui mimbar ini. Ya kalau memang ya kita sudah tidak bisa bersama lagi ya, mari kita ketemu bicara baik-baik Pak. Maafkan saya. Saya juga akan minta maaf kalau saya salah. Dan juga saya tidak mungkin memaksa untuk kita tetap bersama-sama. Tapi jangan ini dibuat dalam konteks suami istri ya. Ya. Tapi kalau dalam berjemaat ya memang tidak ada hukumnya itu ya. Wong Kristus juga datang, dia beritahu kok bahwa saya akan hadir melalui malaikat. Amin. Tapi ketika dia mau pulang ke surga juga dia kasih tahu, saya mau pulang ya. Tapi saya pulang itu saya siapkan tempat bagimu. Nah ini kadang-kadang kita orang Kristen, anggota gereja, bertahun-tahun kita bicara baik-baik melalui mimbar ini. Tapi setelah itu ya sepi-sepi hilang. Nggak ngomong apa-apa. Orang-orang tidak punya etika. Saya pernah dulu menjadi anggota jemaat. Ketika saya mau ke tempat yang lain, saya pamit baik-baik, berdoa bersama-sama. Hati saya sejahtera. Tapi ketika tidak ada berita, tanda tanya besar. Ini saya salah apa? Dan saya juga tidak ngerti kalau saya salah. Dan kalau saya tidak ngerti, saya mungkin tidak bertobat juga. Tapi kalau kesalahan saya dikasih tahu, Pak punya kesalahan ini, Tuhan ampuni saya, maafkan saya. Kita pelukan teletabis. Silakan jalan. Damai sejahtera, sukacita Allah menyertaimu. Amin. Ya seharusnya ini yang terjadi. Jadi ya Kristus juga menjadi contoh buat saya ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang-orang baru. Karena kalau kita tidak jadi baru, sampai Kristus datang, kita tidak akan memperoleh pembaharuan yang sejati. Dan tempat kita adalah kebinasaan. Selamat Natal tanggal 25 Desember. Tuhan memberkati kita, terus semangat dengan kehidupan ini. Hiduplah dalam kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Maaf hari ini kepanjangan, pengkhotbah terlalu semangat. Kita akan pujian katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hidupku. Saya undang jemaat berdiri. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan pada. Amin. Hingga tulus selalu agar aku banyak menyenangkan-Mu, Baik, minta Pak Eko mendoakan firman Tuhan, mendoakan kita sekalian supaya sungguh kita diubahkan dan pada akhirnya kita menikmati perubahan yang sempurna pada masa kekekalan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami kembali di sini karena begitu murah Engkau terhadap kami anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa, Engkau Allah yang hidup dan penuh kasih. Sungguh luar biasa Bapa, apa yang telah Engkau sampaikan pada kami untuk belajar menjadi orang-orang yang rajin terhadap Engkau. Sungguh luar biasa Bapa, kami yakin dan percaya Bapa Engkau akan selalu memimpin gereja yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya ini adalah suatu tempat kerajaan-Mu. Kami percaya Engkau akan membangun kembali supaya kerajaan-Mu boleh pulih dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang telah Engkau firmankan, kami sungguh mengerti. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau akan membantu kami anak-anak-Mu supaya apa yang kami lakukan tidak salah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh luar biasa. Kami percaya dan untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di sini, Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan akan selalu mengingatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalankan, supaya berjalan tetap di rel-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa bahwa Allah-Mu selalu menyertai kami, membimbing, membisikkan kepada kami melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami adalah Roh penghibur yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Itu sungguh luar biasa Tuhan. Kami yakin bahwa semua yang Engkau lakukan lewat Roh Kudus itu sungguh kami mengerti. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan pimpin anak-anak-Mu yang lain yang mungkin punya rencana-rencana untuk kedepannya menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan akan berkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati.
kasih untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah hadir ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Begitu besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan, dunia melihat bahwa Allah itu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami di sepanjang hari lepas hari. Sebagai ucapan syukur, biarlah hari ini Tuhan kami rindu memberi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai rasa cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang akan mengelola daripada persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman. Dengarlah malam ini. Ayat 1, 2, dan 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hati
Allah, kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih atas hari ini di mana Tuhan sudah memberkati kami melalui kesempatan ibadah ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah setiap pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kami atas semua itu. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menjadi rema bagi kami, mengingatkan kami bahwa Kristus telah datang membarui hidup kami oleh iman kami kepadanya. Dan puncak daripada pembaruan segala sesuatu kami akan ikuti bersama-sama pada waktu eskatologi di dalam kekekalan. Tuhan, biarlah hari ini kami merenung, kami memastikan diri bahwa kami akan menikmati kebersamaan bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, dan kasih kami kepada sesama akan berpengaruh kepada perubahan keseluruhan hidup kami terhadap sesama, terhadap diri kami, terhadap lingkungan kami, komitmen kami untuk hidup dalam kebenaran dan berjalan sesuai dengan etika firman-Mu. Hingga hidup kami menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, Tuhan memberkati. Bahkan juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu pada hari ini bergumul dengan pekerjaan yang baru, Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang baru. Dan melalui pekerjaan itu Tuhan memberkati jemaat-Mu secara ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, mohon pemulihan dan kesembuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami teringat akan Pak Soni Raharja, kakak daripada Ibu Liliana yang sementara dalam pembaringan di rumah. Juga Pak Frans, bahkan siapapun keluarga kami, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, kamu hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil. Secara khusus kami berdoa untuk Theo yang akan menghadapi penyusunan skripsi, beri hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan hingga Theo bisa menyelesaikan studi pada S1 dan selesai dengan kesaksian yang mengagumkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, apapun bentuknya. Kami topang dan bawa mereka dalam tangan kemahakuasaan, ya Tuhan, memberikan jalan keluar yang tepat. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, karena mereka di tempat yang lain. Berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Radiman yang ada di Amerika, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin Ine yang ada di Amerika. Demikian pun juga Tirta, Claudia, Tuhan yang Kau memberkati mereka. Jen yang ada di Malaysia, Tuhan yang Kau memberkati mereka semua. Dan biarlah mereka juga pada momentum ini mengenang akan kasih Tuhan melalui kelahiran Kristus. Terima kasih bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Lia yang hari ini berulang tahun. Terima kasih untuk tahun-tahun yang dilewati dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Mampukan untuk dapat menjalani hidup yang berkualitas, rohani, juga jasmani. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Apa menjadi harapannya, Tuhan yang Kau kabulkan. Demikian pun juga dengan setiap kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2025 ini. Kami menghadapi tahun yang baru yang masih rahasia bagi kami. Tapi kami percaya bahwa sebagaimana tangan Tuhan memimpin kami dalam tahun 2025, pasti Tuhan juga menyertai kami dalam masuki tahun baru, tahun 2026. Kami berdoa untuk ibadah pada tanggal 28. Demikian pun juga ibadah penutupan tahun tanggal 31. Tuhan sertai kami, tolong kami supaya kami dapat melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Teguhkan komitmen kami, dan biarlah kami tetap setia apapun yang kami hadapi di hari esok. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami sebagai jemaat di tempat ini. Tolong supaya kami memiliki cinta kasih satu dengan yang lain, kemampuan untuk dapat membangun relasi komunikasi yang baik, sehingga kami tidak saling melukai antara satu dengan yang lain, atau bahkan saling mengabaikan satu dengan yang lain. Tapi kami saling mensupport dalam pertumbuhan iman rohani kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja
Berkati badan pengurus pusat ketua umum, badan pengurus wilayah ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah dan ketua-ketua daerah, badan pengurus jemaat dan gembala-gembala yang tersebar di seluruh Indonesia. Pakai Gereja Kemajuan Jasara dalam tangan, hadirkan Shalom Allah, menjangkau banyak jiwa agar percaya kepada Kristus, kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan berkati para pemimpin gereja di seluruh aras gereja, berikan kerjasama yang baik untuk melayani Indonesia ini supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Penginjilan, baik penginjilan di kota, di desa, bahkan sampai ke pedalaman. Kerinduan kami ialah supaya banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk berkat-berkat materi, keuangan, dan hari ini jemaatmu sudah memberi, dan biarlah pemberian ini adalah pemberian yang benar, yang sesuai dengan ukuran Tuhan, dan Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah persembahan ini dapat diatur sesuai dengan yang sebenarnya dan dapat memenuhi kebutuhan jemaatmu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami, tapi tak tersebut dalam doa ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, karena kami berdoa ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah itu, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang akan datang. Selamat Hari Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.